Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lauka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di seluruh Nusantara ini. Orang-orang yang diperjalankan, orang-orang yang sedang mengalami pengembelengan. Mudah-mudahan selalu sehat, sabar, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sholawat, salam kita haturkan untuk baginda Nabiullah Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ya, tentunya para sahabat semuanya, mudah-mudahan selalu semangat, selalu tetap di jalur rel yang lurus, tidak mudah untuk digoyangkan, digoyahkan, dibenturkan, tetap sebagai orang Nusantara. Ya, walaupun berbeda-beda agama, kita adalah orang Nusantara. Satu Bhinneka, satu Garuda, satu merah putih. Tetap sama, mari kita jaga, mari kita luruskan bila mana sejarah-sejarah ini yang akan disimpang siurkan. Ya, kalau kita melihat fenomena dulu, ya, zaman ninja seperti itu, banyak ulama-ulama Nusantara yang diculik dan yang dibunuh. Kenapa ini hanya ulama Nusantara saja? Padahal ulama-ulama di Nusantara ini, ya, ulama-ulama mendatang kok masih sehat-sehat saja. Kenapa hanya ulama pribumi yang seakan-akan mau dimusnahkan? Itu karena apa? Karena ulama-ulama dulu ini mengetahui sejarah sebenar-benarnya, sejarah yang sesungguh-sungguhnya di Nusantara ini, supaya ingin dihilangkan dari Nusantara. Ini perlu kita flashback kembali dengan kasus-kasus yang saat ini hampir hutang malu dibayar malu, hutang nyawa dibayar nyawa, yang artinya segala sesuatu kebohongan, kemunafikan, pemalsuan, penipuan akan dibongkar di zaman sekarang ini untuk pembersihan, kemurnian, kesucian tanah Nusantara ini, bumi pertiwi Indonesia ini. Sehingga banyaknya orang-orang yang juga di dalam perjalanan spiritual, ya, di dalam perjalanan menuju Ratu Adilnya Jagat, Sang Kinasih Satrio Piningit, itu banyak sekali. Sehingga kita tidak pernah akan mudah menemukan sesungguhnya siapa anak Batara Indra itu. Siapa si bocah Angon itu yang sesungguhnya, yang bercahaya di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang menyamar, disamarkan. Siapa sosok tersebut? Di manakah beliau ini? Beliau ini tidak mudah untuk mengaku kepada siapapun. Beliau ini atau Satrio Piningit ini tidak akan mudah membeberkan perjalanan-perjalanan. Ada rahasia yang tersimpan rapat. Ada perjalanan yang tidak pernah disampaikan kepada siapapun, termasuk kepada pohon-pohon yang menemaninya dalam perjalanan. Satrio Piningit ini, semakin banyak orang-orang yang mengaku menjadi Satrio Piningit,
semakin banyak orang-orang yang memunculkan dirinya, semakin terpiningitlah Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena apa? Karena dalam perjalanannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini bukan perjalanan spiritual biasa. Satrio Piningit juga selalu memantau hal-hal yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Memantau dengan sesungguhnya. Ya. Jadi untuk Satrio Piningit ini semakin hari semakin banyak orang mengaku, semakin banyak orang mencari, akan semakin terpingit, tersembunyi, terlindungi. Sulit untuk menembus. Tidak semua orang mampu. Ya, karena apa? Karena banyaknya orang-orang yang sudah menjelekkan atas nama Satrio Piningit. Gelar itu disalahgunakan untuk politik misalnya, menipu misalnya, mencari jabatan, mencari kehormatan misalnya, supaya dihormati. Ini yang terjadi di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Kenapa banyak orang yang membicarakan tentang Sang Kinasih Satrio Piningit? Karena semakin hari semakin banyak. Ada yang hanya berpura-pura diperjalankan untuk mencari Satrio Piningit. Ada yang sungguh-sungguh kesana kesini cari narasumber, misalnya dengan mediator, dengan bertapa, dengan mencari jejak-jejak sejarahnya. Karena memang di zaman sekarang seharusnya ya awal kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit atau awal Satrio Piningit ini memunculkan cahaya energinya untuk memberikan informasi secara energinya kepada umat manusia yang ada di Nusantara ini. Makanya pembersihan itu kan selalu berjalan ini. Pembersihan secara alamnya, pembersihan secara umatnya, manusianya. Dulu kena corona, banyak bencana-bencana yang terjadi di muka bumi ini. Itu adalah zaman pembersihan. Ya nantinya untuk Sang Kinasih Satrio Piningit walaupun semakin terpingit atau dalam arti tersembunyi. Ya kalau mudah mencarikan itu bukan namanya Satrio Piningit. Kalau mudah ketemu itu namanya Satrio Wirang. Ya. Namanya juga Satrio Piningit. Ya harus sulit. Harus sulit. Kalau sangat mudah tiba-tiba mencari sebulan atau seminggu udah ketemu, itu adalah Satrio Wirang yang nantinya akan wirang dengan pengakuannya, wirang dengan kesombongannya. Ya. Karena sulit dan semakin tersembunyi, itulah sesungguhnya Sang Kinasih Satrio Piningit, anak Batara Indra, si bocah Angon itu. Walaupun dalam hal ini hampir dilupakan. Walaupun Satrio Piningit itu tidak tertelan zaman. Yang artinya Satrio Piningit ini juga mengikuti zaman-zaman seperti ini. Zaman teknologi, zaman ilmiah, zaman di mana sesuatu itu ya harus ada fakta dan bukti. Makanya itu sangat mengikuti proses-proses alam. Tidak mudah memunculkan Satrio Piningit. Walaupun 1000 orang untuk memunculkan, kalau alam belum, proses-proses alam belum
selesai. Karena alam ini meliputi kejadian manusianya seperti apa, ya. Huru haranya nanti seperti apa, goro-goronya itu nanti seperti apa. Sudah muncul belum ini goro-goro yang besar? Karena awal kemunculan daripada Satrio Piningit ditandai dengan goro-goro. Jangan asal muncul, belum goro-goro sudah muncul. Itu jadi Satrio Wirang. Ya, makanya harus ikutilah, bersabar dululah. Ya, untuk orang-orang yang diperjalankan. Jangan gembar-gembor ke sana ke sini. Diperjalankan, menjalankan tugas dalam kesembunyiannya. Kepingitannya itu tetap menjalankan tugas-tugasnya. Bagaimana meluruskan sejarah-sejarahnya dengan memberikan informasi. Karena tahu betul untuk Satrio Piningit. Ya, seakan-akan hidup di zaman leluhurnya. Satrio Piningit tidak tertelan zaman. Zaman dulu tahu, zaman sekarang ya paham. Itu Satrio Piningit. Itu sudah jelas di dalam bait-bait daripada ramalan Prabu Joyoboyo. Di Dramo Gandul ya ada, Serat Centini ya ada, Gatulojo ya ada, Kapitayan juga ada. Ya, itulah sang kinasih Satrio Piningit. Kenapa? Semakin hari malah justru semakin terpingit. Karena apa? Karena semakin hari Satrio Wirang juga akan bermunculan. Untuk orang yang diperjalankan, jangan sampai batal. Jangan sampai salah melangkah. Karena juga bagaimana nih Dajjal atau pasukan-pasukan Dajjal menggagalkan perjalanan sang kinasih Satrio Piningit itu. Kalau sudah mengaku Satrio Piningit, mengaku IM atau mengaku SPRA, menipu, itu bukan orang yang diperjalankan. Itu adalah antek-anteknya Dajjal juga kalau menipu. Ya, itulah mohon untuk para sahabat semuanya yang diperjalankan tetap sabar, ya. Hilangkan tradisi-tradisi membuli, menghina, merendahkan. Nanti jangan terbawa arus oleh tipu daya Dajjal, oleh sifat-sifat Dajjal. Ya, kalau saya tim Padepokan Lokajaya dalam memberikan edukasi informasi salah seumpamanya diluruskan, welcome saya orangnya. Ya, saya dibully pun nggak ngaruh lah ya. Itulah ya, para sahabat semuanya mohon untuk diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.